Efek Compton. Arthur Haley Compton pada tahun 1923 telah mengamati gejala-gejala tumbukan antara foton yang berasal dari sinar X dan elektron. Percobaan Compton sangat sederhana. Nah, untuk mengamati ini dipasang sistem detektor di sekitarnya. Sinar X menumbuk elektron yang diam. Elektron menyerap energi yang datang, kemudian elektron terhambur. Berdasarkan hasil percobaan yang ditangkap oleh detektor, ternyata panjang gelombang dari sinar X yang dihambur, lambda S, adalah lebih besar bila dibandingkan panjang gelombang semula, lambda 0. Kemudian, foton terhambur membentuk sudut theta, sedangkan elektron terhambur membentuk sumbu psi. Pada gambar berikut, sinar X yang dihamburkan oleh elektron mengalami perubahan frekuensi bila dibandingkan dengan sinar X yang dijatuhkan ke permukaan logam, dan perubahan ini tergantung pada sudut hamburannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda Widiawati. Saya Nanda Widiawati akan melanjutkan penjelasan dari Lisma Rawuni. Ketika terjadi tumbukan antara foton dan elektron, berlaku hukum kekekalan energi, yaitu jumlah energi foton yang datang dan energi elektron yang diam sama dengan jumlah antara energi foton yang dihamburkan dengan energi foton yang terpental. Secara matematis dapat ditulis menjadi H bar omega ditambah M0 C kuadrat sama dengan H bar omega aksen ditambah MC kuadrat. Hubungan antara EP dan H bar omega. EP sama dengan H bar omega. EP sama dengan H bar bernilai H per 2V dikali omega bernilai 2VF. Sehingga bisa kita tulis EP sama dengan, kita bagi 2V bagi 2V, 1, menjadi EP sama dengan HF. Di mana F bernilai C per lambda. Maka EP sama dengan HC per lambda. Sehingga persamaan dapat kita tulis menjadi HC per lambda I ditambah M0C kuadrat sama dengan HC per lambda F ditambah MC kuadrat. Menjadi persamaan 1.16. Dari hukum kekekalan momentum, yaitu PF atau momentum foton ditambah PE momentum elektron sama dengan PF aksen momentum elektron setelah tumbukan ditambah PE momentum elektron sudah terpental. Hubungan antara E dan HF. E sama dengan HF. E bernilai MC kuadrat atau bisa kita jabarkan menjadi M kali C sama dengan HF. M kali C nilainya sama dengan M kali V. Karena V di sini diganti dengan C atau kecepatan cahaya, sehingga M kali C merupakan rumus untuk momentum. Jadi P kali C sama dengan HF. PF sama dengan HF per C, di mana F sama dengan C per lambda, lambda sama dengan C per F, maka 1 per lambda sama dengan F per C. Jika ditulis dalam bentuk lain, maka PF sama dengan H per lambda. Dari persamaan tadi, jadi momentum foton sebelum tumbukan bernilai H per lambda ditambah momentum elektron sebelum tumbukan atau ketika elektron diam. Karena di sini elektron masih diam, maka dia belum memiliki momentum. Momentumnya bernilai 0 sama dengan momentum foton setelah tumbukan bernilai H per lambda aksen ditambah vektor dari momentum elektron setelah terpental. Maka menjadi persamaan 1.17 yaitu H per lambda sama dengan H per lambda aksen ditambah momentum elektron. Karena elektron bergerak secara relativistik, maka persamaan energi relativistik pada elektron dinyatakan sebagai E sama dengan MC kuadrat.
karena di sini elektron yang mula-mula diam, lalu terpental ketika terjadi tumbukan, maka kita perlu menghitung energi totalnya. Energi total dari elektron yaitu E ditambah E aksen, di mana E adalah energi elektron ketika diam, dan E aksen adalah energi elektron ketika terpental. Maka E sama dengan mc kuadrat sama dengan m0c kuadrat ditambah mc kuadrat. Kita kuadratkan E-nya menjadi E kuadrat sama dengan m kuadrat c pangkat 4 sama dengan m0 kuadrat c pangkat 4 m kuadrat c pangkat 4. Lalu kita pisahkan C-nya menjadi E pangkat 2 sama dengan M kuadrat C pangkat 4 sama dengan M0 pangkat 2 C pangkat 2 ditambah M pangkat 2 C pangkat 2 C pangkat 2. E pangkat 2 sama dengan M kuadrat C pangkat 4. Nah, di sini kita bertemu lagi dengan M kali C, di mana M kali C merupakan rumus untuk momentum. Jadi, E kuadrat sama dengan M0 kuadrat C pangkat 4 ditambah P kuadrat C pangkat 4. Menjadi persamaan 1,18. Hubungan antara sudut hambur dengan pergeseran frekuensi atau panjang gelombang dapat diperoleh dari persamaan 1,16, 1,17, dan 1,18. Bila persamaan 1,17 diuraikan ke dalam komponen paralel dan tegak lurus, yaitu bisa kita lihat dalam koordinatnya, dalam sumbu X dan sumbu Y. Ketika foton datang, kemudian terjadi tumbukan dengan elektron yang diam, maka elektron terpental membentuk sudut sebesar psi. Dan foton terpental membentuk sudut sebesar theta. Sehingga pada sumbu X dapat kita analisis bahwa H per lambda I sama dengan H per lambda F cos theta ditambah P cos psi. Menjadi persamaan 1,19. Pada sumbu Y, di sini karena pada sumbu Y tidak ada momentum yang terjadi sebelum tumbukan. Karena pada sumbu Y tidak ada momentum yang menembak sebelum tumbukan, maka momentum sebelum tumbukan di sumbu Y bernilai 0. Jadi, momentum foton di sumbu Y bernilai 0 ditambah momentum elektron pada sumbu Y bernilai 0 sama dengan H per lambda F sin theta min P sin psi. Saya Siti Fadila, di sini saya akan menjelaskan materi pada slide ke-7 sampai slide 12. Bila masing-masing persamaan 1,19 dan 1,20 dikuadratkan dan kemudian dijumlahkan, maka diperoleh kita akan mengkuadratkan persamaan 1,19, di mana persamaan 1,19 itu H per lambda I sama dengan H per lambda F cos theta plus P cos psi. Sebelum kita kuadratkan persamaan ini, kita akan memindah ruaskan H per lambda F cos theta ini ke ruas sebelah kiri. Maka tandanya akan berubah menjadi negatif, bentuknya yaitu H per lambda I min H per lambda F cos theta sama dengan P cos psi. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas. Nah, cara mencari pengkuadratan atau hasil pengkuadratan dari H per lambda I min H per lambda F cos theta yaitu sebagai berikut. Caranya yaitu H per lambda I dikalikan dengan H per lambda I akan menghasilkan H kuadrat per lambda I kuadrat. H per lambda I dikalikan dengan min H per lambda F cos theta, maka akan menghasilkan min H kuadrat per lambda I lambda F cos theta. Min H per lambda F cos theta dikalikan dengan H per lambda I akan menghasilkan min H kuadrat per lambda I lambda F cos theta. Min H per lambda F cos theta dikalikan dengan min H per lambda F cos theta akan menghasilkan plus H kuadrat per lambda F kuadrat cos kuadrat theta. Kemudian
kita akan menjumlahkannya dengan cara melihat jika dia memiliki variabel yang sama, maka dia bisa dijumlahkan seperti ini. Min H kuadrat per lambda I lambda F cos theta dengan min H kuadrat per lambda I lambda F cos theta ini bisa kita jumlahkan. Di depan variabel ini ada konstanta. Konstantanya yaitu min 1 sama min 1. Maka ini bisa kita jumlahkan. Hasilnya menjadi H kuadrat per lambda I kuadrat min 2H kuadrat per lambda I lambda F cos theta plus H kuadrat per lambda F kuadrat cos kuadrat theta. Ini adalah hasil pengkuadratan dari persamaan ini. Kemudian, persamaan yang kita kuadratkan kedua ruas ini akan kita kuadratkan sehingga menghasilkan H kuadrat per lambda I kuadrat min 2H kuadrat per lambda I lambda F cos theta plus H kuadrat per lambda F kuadrat cos kuadrat theta sama dengan P kuadrat cos kuadrat I. Ini adalah persamaan 1.19 yang sudah kita kuadratkan. Selanjutnya yaitu persamaan 1.20 yang dikuadratkan, di mana persamaan 1.20 yaitu 0 sama dengan min H per lambda F sin theta plus P sin I. Sama seperti tadi sebelum dikuadratkan, maka min H per lambda F sin theta ini kita pindah ruaskan sebelah kiri, maka tandanya akan berubah menjadi positif. Bentuknya yaitu H per lambda F sin theta sama dengan P sin I. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas sehingga menghasilkan H kuadrat per lambda F kuadrat sin kuadrat theta sama dengan P kuadrat sin kuadrat I. Ini adalah hasil kuadrat dari persamaan 1.20. Setelah kedua persamaan 1.19 dan 1.20 dikuadratkan, hasil kuadrat dari persamaan 1.19 dan 1.20 ini kita jumlahkan. Pertama kita tuliskan dulu hasil kuadrat persamaan 1.19, yaitu H kuadrat per lambda I kuadrat min 2H kuadrat per lambda I lambda F cos theta plus H kuadrat per lambda F kuadrat cos kuadrat theta sama dengan P kuadrat cos kuadrat I. Kemudian di bawahnya kita tuliskan hasil kuadrat persamaan 1.20 yaitu H kuadrat per lambda F kuadrat sin kuadrat theta sama dengan P kuadrat sin kuadrat I. Kemudian kedua persamaan ini akan kita jumlahkan. Ingat, kita bisa menjumlahkan kedua persamaan ini apabila dia memiliki variabel yang sama. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa P kuadrat sin kuadrat I dengan P kuadrat sin cos kuadrat I, dia memiliki variabel yang sama, yaitu P kuadrat. Maka, kedua ini bisa kita jumlahkan. Selanjutnya, H kuadrat per lambda F kuadrat sin kuadrat theta bisa kita jumlahkan dengan H kuadrat per lambda F kuadrat cos kuadrat theta, karena dia memiliki variabel yang sama, yaitu H kuadrat per lambda F kuadrat. Nah, yang tidak memiliki pasangan variabel yang sama, ini kita bisa langsung turunkan saja. Maka hasilnya menjadi H kuadrat per lambda I kuadrat min 2H kuadrat per lambda I lambda F cos theta plus H kuadrat per lambda F kuadrat sin kuadrat theta plus H kuadrat per lambda F kuadrat cos kuadrat theta sama dengan P kuadrat sin kuadrat I ditambah P kuadrat cos kuadrat I. Nah, ini akan kita ubah menjadi persamaan yang lebih sederhana di mana variabelnya kita keluarkan. Maka menjadi H kuadrat per lambda I kuadrat min 2H kuadrat per lambda I lambda F cos theta plus H kuadrat per lambda F kuadrat buka kurung sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan P kuadrat buka kurung sin kuadrat I ditambah cos kuadrat I tutup kurung. Nah, kita ketahui bahwa sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta ataupun sin kuadrat I plus cos kuadrat I itu sama dengan 1. Jadi, ini bisa kita ubah menjadi 1. Maka persamaannya berubah menjadi H kuadrat per lambda I kuadrat min 2H kuadrat per lambda I lambda F cos theta plus H kuadrat per lambda F kuadrat kali 1 sama dengan P kuadrat kali 1. Maka bentuk akhirnya yaitu H kuadrat per lambda I kuadrat min 2H kuadrat
per lambda I lambda F cos theta plus H kuadrat per lambda F kuadrat sama dengan P kuadrat. Jadilah persamaan 1.21. Nah, jika persamaan 1.16 dikuadratkan, maka diperoleh kita ketahui bahwa persamaan 1.16 itu yaitu HC per lambda I plus M0C kuadrat plus HC per lambda F plus MC kuadrat. Sama seperti sebelumnya, sebelum kita kuadratkan, maka HC per lambda F-nya kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kiri, maka berubah menjadi negatif. Bentuknya HC per lambda I plus M0C kuadrat min HC per lambda F sama dengan MC kuadrat. Kemudian kedua ruas ini kita kuadratkan. Nah, untuk mencari hasil pengkuadratan dari HC per lambda I plus M0C kuadrat min HC per lambda F yaitu sebagai berikut. Caranya sama seperti sebelumnya. Kita kalikan satu-satu. HC per lambda I dikalikan dengan HC per lambda I menghasilkan H kuadrat C kuadrat per lambda I kuadrat. HC per lambda I dikalikan dengan M0C kuadrat menghasilkan plus HC per lambda I M0C kuadrat. HC per lambda I dikalikan dengan min HC per lambda F akan menghasilkan min H kuadrat C kuadrat per lambda I lambda F. Kemudian M0C kuadrat kita kalikan dengan HC per lambda I akan menghasilkan plus HC per lambda I M0C kuadrat. M0C kuadrat dikalikan dengan M0C kuadrat menghasilkan plus M0 kuadrat C pangkat 4. Kemudian M0C kuadrat kita kalikan dengan min HC per lambda F akan menghasilkan min HC per lambda F M0C kuadrat. Kemudian min HC per lambda F kita kalikan dengan HC per lambda I akan menghasilkan min H kuadrat C kuadrat per lambda I lambda F. Kemudian min HC per lambda F dikalikan dengan M0C kuadrat akan menghasilkan min HC per lambda F M0C kuadrat. Min HC per lambda F kita kalikan dengan min HC per lambda F akan menghasilkan plus H kuadrat C kuadrat per lambda F kuadrat. Nah, seperti tadi, apabila konstanta itu memiliki variabel yang sama, maka bisa kita jumlahkan. Sehingga hasilnya H kuadrat C kuadrat per lambda I kuadrat plus H kuadrat C kuadrat per lambda F kuadrat plus M0 kuadrat C pangkat 4 plus 2HC per lambda I M0C pangkat 2 min 2HC per lambda F M0C kuadrat min 2H kuadrat C kuadrat per lambda I lambda F. Ini adalah hasil pengkuadratan dari persamaan ini. Jadi, persamaan yang kita kuadratkan kedua ruas ini akan menghasilkan H kuadrat C kuadrat per lambda I kuadrat plus H kuadrat C kuadrat per lambda F kuadrat plus M0 kuadrat C pangkat 4 plus 2HC per lambda I M0C kuadrat min 2HC per lambda F M0C kuadrat min 2H kuadrat C kuadrat per lambda I lambda F sama dengan M kuadrat C pangkat 4. Nah, kita ketahui bahwa pada persamaan 1.18 itu E kuadrat sama dengan M kuadrat C pangkat 4 sama dengan M0 kuadrat C pangkat 4 plus P kuadrat C kuadrat. Jadi, untuk slide sebelumnya itu kan ada di bagian akhirnya sama dengan M kuadrat C pangkat 4 ini kita akan menggantikan dengan M0 kuadrat C pangkat 4 plus P kuadrat C pangkat 2, maka persamaannya berubah menjadi H kuadrat C kuadrat per lambda I kuadrat plus H kuadrat C kuadrat per lambda F kuadrat plus M0 kuadrat C pangkat 4 plus 2HC per lambda I M0C kuadrat min 2HC per lambda F M0C kuadrat min 2H kuadrat C kuadrat per lambda I lambda F sama dengan, nah ini kan tadi M kuadrat C pangkat 4, nah kita ubah menjadi M0 kuadrat C pangkat 4 plus P kuadrat C pangkat 2. Nah, ini di bagian sini kan ada M0 kuadrat C pangkat 4, kita pindah ruaskan di ruas bagian kanan, maka
tandanya akan berubah menjadi negatif. Nah, persamaannya akan berubah menjadi H kuadrat C kuadrat per lambda I kuadrat plus H kuadrat C kuadrat per lambda F kuadrat plus 2HC per lambda I M0C kuadrat min 2HC per lambda F M0C kuadrat min 2H kuadrat C kuadrat per lambda I lambda F sama dengan ini turun M0 kuadrat C pangkat 4 plus P kuadrat C kuadrat min M0 kuadrat C pangkat 4. Nah, ini memiliki variabel yang sama ya, jadi kita bisa coret M0 kuadrat C pangkat 4 ini. Kemudian hasilnya menjadi H kuadrat C pangkat 2 per lambda I kuadrat plus H kuadrat C pangkat 2 per lambda F kuadrat plus 2HC per lambda I M0C kuadrat min 2HC per lambda F M0C kuadrat min 2H kuadrat C kuadrat per lambda I lambda F sama dengan P kuadrat C kuadrat. Jadilah persamaan 1.22. Kemudian, dan jika persamaan 1.21 dikalikan dengan C kuadrat, maka diperoleh, kita ketahui bahwa persamaan 1.21 yaitu H kuadrat per lambda I kuadrat min 2H kuadrat per lambda I lambda F cos theta plus H kuadrat per lambda F kuadrat sama dengan P kuadrat dikalikan dengan C kuadrat. Maka hasilnya menjadi H kuadrat C kuadrat per lambda I kuadrat min 2H kuadrat C kuadrat per lambda I lambda F cos theta plus H kuadrat C kuadrat per lambda F kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat. Jadilah persamaan 1.23. Dengan mengkombinasikan persamaan 1.22 dan 1.23 diperoleh, nah kita tuliskan dulu persamaan 1.22 yaitu H kuadrat C kuadrat per lambda I kuadrat plus H kuadrat C kuadrat per lambda F kuadrat plus 2HC per lambda I M0C kuadrat min 2HC per lambda F M0C kuadrat min 2H kuadrat C kuadrat per lambda I lambda F sama dengan P kuadrat C kuadrat. Di bawahnya kita tulis persamaan 1.23 yaitu H kuadrat C kuadrat per lambda I kuadrat min 2H kuadrat C kuadrat per lambda I lambda F cos theta plus H kuadrat C kuadrat per lambda F kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat. Lalu kedua persamaan ini kita kurangkan, maka akan menjadi, nah seperti tadi, bahwa yang memiliki variabel yang sama ini bisa kita jumlahkan atau bisa kita eliminasi. Dilihat dari persamaan ini, mereka ada yang memiliki variabel yang sama, yaitu ini. Ini dengan ini bisa kita coret, karena kan dikurang. Kemudian ini dengan ini juga kita bisa coret, karena pengurangan habis. Ini dengan ini pun bisa kita coret. Jadi hasil akhirnya yaitu 2HC per lambda I M0C kuadrat min 2HC per lambda F M0C kuadrat min 2H kuadrat C kuadrat per lambda I lambda F plus 2H kuadrat C kuadrat per lambda I lambda F cos theta sama dengan 0. Atau persamaan yang tadi, yang ini kita pindah ruaskan, ke ruas sebelah kanan, maka bentuknya akan menjadi 2HC per lambda I M0C kuadrat min 2HC per lambda F M0C kuadrat sama dengan 2H kuadrat C kuadrat per lambda I lambda F min 2H kuadrat C kuadrat per lambda I lambda F cos theta. Nah, kedua ruas ini sama-sama memiliki 2HC kuadrat, 2HC kuadrat. Jadi, 2HC kuadrat ini kita keluarkan, maka bentuknya menjadi 2HC kuadrat buka kurung M0C kuadrat per lambda I lambda F buka kurung lambda F min lambda I sama dengan 2HC kuadrat
buka kurung H per lambda I lambda F, buka kurung 1 min cos theta. Nah, kedua ruas ini sama-sama memiliki 2 HC kuadrat, jadi bisa kita coret. Jadi bentuknya yaitu M0C kuadrat per lambda I lambda F, buka kurung lambda F min lambda I, sama dengan H per lambda I lambda F, buka kurung 1 min cos theta. Nah, kita akan mencari nilai lambda F min lambda I, maka M0C kuadrat per lambda I lambda F ini akan pindah ke ruas sebelah kiri. Awalnya dia posisinya kali, maka kalau pindah ruas dia akan menjadi bagi. Bentuknya yaitu lambda F min lambda I sama dengan H per lambda I lambda F dibagi M0C kuadrat per lambda I lambda F kali 1 min cos theta. Nah, M0C kuadrat per lambda I lambda F ini kita naikkan, maka kita ubah jadi kali. Jadi lambda I lambda F-nya kita naik jadi ke atas. Jadi bentuknya itu lambda F min lambda I sama dengan H per lambda I lambda F dikali lambda I lambda F per M0C kuadrat kali 1 min cos theta. Nah, lambda I lambda F ini sama kan, jadi bisa kita coret. Maka hasil akhirnya yaitu lambda F min lambda I sama dengan H per M0C kuadrat buka kurung 1 min cos theta. Jadilah persamaan 1.24. Sebelumnya, pada persamaan 1.24 telah dijelaskan bahwa perubahan panjang gelombang antara foton yang datang dan yang dihamburkan hanya tergantung pada sudut hamburan. Namun sebenarnya, sudut hamburan tergantung pada panjang gelombang sinar datang. Selama proses tumbukan, sebagian energi foton hilang, sehingga foton yang terhambur panjang, gelombangnya membesar. Faktor H per M0C disebut panjang gelombang foton yang terhambur atau panjang gelombang Compton, yang disebut juga lambda E. Dari sebuah partikel dengan massa diam M0. Dalam hal ini adalah elektron. Panjang gelombang Compton dapat digunakan sebagai estimasi dari ukuran partikel. Kita telah ketahui bahwa rumus energi kinetik adalah T sama dengan Hc per lambda I dikali lambda F, dalam kurung lambda I min lambda F. Nah, kita juga telah mengetahui bahwa lambda I min lambda F telah dijelaskan pada persamaan 1.24. Jadi, tinggal kita masukkan saja menjadi T sama dengan Hc per lambda I dikali lambda F dalam kurung H per M0C dalam kurung 1 min cos theta. Kita juga telah mengetahui nih bahwa H per M0C itu adalah lambda E. Jadi, rumus energi kinetik adalah T sama dengan Hc per lambda I dikali lambda F dikali lambda E dalam kurung 1 per cos theta. Jadilah persamaan 1.25. Jadi, pada persamaan 1.25 menerangkan bahwa energi elektron yang terhambur berbanding lurus dengan foton yang menumbuknya. Terima kasih. Pada persamaan 1.25 menerangkan bahwa energi elektron yang terhambur berbanding lurus dengan energi foton yang menumbuknya. Efek Compton hanya dapat diamati dalam domain panjang gelombang pendek, hanya sinar X dan sinar gamma. Kalau dibandingkan dengan elektrodinamika klasik, gelombangnya sama dengan gelombang EM yang datang, dan hanya mungkin terjadi pada kuantum cahaya dengan momentum hambar K dan energi hambar omega.
Dengan demikian, ide kuantum cahaya secara eksperimen diperkuat oleh efek Compton. Spektrum hamburan Compton yang lebar pada eksperimen teramati disebabkan oleh distribusi momentum elektron, dan karena elektron terikat dalam atom. Pada gambar 1.5 menunjukkan distribusi energi foton dan elektron tergantung pada suatu sudut hamburan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.